Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Berita selanjutnya mengabarkan evaluasi LKPJ tahun 2021 di Komisi 2 DPRD Banjarmasin menghadirkan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Wan Perikanan Banjarmasin jelang tengah hari Selasa 5 April 2022. Tujuan dari evaluasi LKPJ ini untuk mengetahui kinerja SKPD yang bermitra dengan Komisi 2. Evaluasi LKPJ tahun 2021 di Komisi 2 DPRD Banjarmasin menghadirkan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Wan Perikanan Banjarmasin jelang tengah hari Selasa 5 April 2022. Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin Awan Subarkah Wahitakuni Prima TV memedahkan tujuan dari evaluasi LKPJ ini untuk mengetahui kinerja SKPD yang bermitra dengan Komisi 2. Kinerja yang SKPD sampaikan kemudian diberikan masukan, Wan rekomendasikan kemudian akan menjadi bahan DPRD Banjarmasin untuk menyampaikan saran Wan rekomendasi pada Wali Kota. Terkait dengan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Wan Perikanan Banjarmasin, menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera ini adalah mengenai pengelolaan PAD dari sarang burung walet, bahwa ini diserahkan pada bidang pendapatan daerah. Sedangkan retribusi dari rumah potong hewan Wan Unggas, walaupun target PAD-nya sudah tercapai dengan baik, namun peningkatan layanan tetap harus dilakukan. Nah, terkait dengan pendapatan dari retribusi ini, alhamdulillah memang masih tercapai target, tetapi peningkatan layanan yang ini memang perlu dilakukan. Artinya rumah potong hewan dan rumah unggas ini perlu dilakukan peningkatan. Tadi juga mengemuka di dalam rapat pembahasan perlu adanya rumah potong unggas yang lebih modern, sehingga terjamin dari kebersihannya, kehalalannya, kemudian kebersihannya, kesehatan dan sebagainya, serta secara kemampuan untuk menampung dan juga mengelola untuk rumah potong unggasnya juga lebih banyak lagi kalau dikelola dengan modern. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Wan Perikanan Banjarmasin Muhammad Mahmud menyatakan dinasnya ditarget PAD lebih dari 1 miliar rupiah, namun dapat realisasi hanya sekitar 60,1%, dikarenakan adanya kendala yang dihadapi diantaranya lantaran pandemi COVID-19. Selain itu, PAD sarang burung walet yang sudah diserahkan pada Bekauda, namun nyatanya ujar Muhammad Mahmud, perhitungannya masih masuk di dinasnya. Sarang burung walet itu kan sudah kita serahkan ke Bekauda. Nah, kemudian itu namun perhitungannya masih di tempat kita, jadi itu menjadi pengurang, Pak. Nah, kemudian juga seperti malam ini kan tutup, nah jadi kan tidak ada penghasilan hati. Dan kemudian ada juga beberapa sumber PAD yang kita sudah melampaui target, Pak, sudah 100%, itu untuk daging beku. Kemudian juga untuk hampir ada beberapa yang sudah dapat 80%, seperti scan house itu, kemudian juga politik hewan. Nah itu yang tadi kami sampaikan dalam rapat Komisi 2 tentang PAD dan pelaksanaan dengan hambatan-hambatan yang kita hadapi. Ini juga dimasukkan dari Bapak anggota Dewan untuk potensi-potensi yang akan kegiatan nanti di 2023 seperti di terutama di RPH dan RPU, Pak, rumah potong hewan unggas itu akan kami tingkatkan lagi, dan juga di tempat penarung ikan juga ada beberapa pabrik es yang sudah masih rusak, jadi tidak bisa menghasilkan es dan juga penghasilan daerah.